Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini lagi untuk melakukan zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah masih diistiqomahkan, masih ada Ibu Komala Santi sebagai tuan rumah. Nah, ini ada Ibu siapa, Bu? Mirna. Ya, Ibu. Ya, Ibu siapa? Oh, Ibu Hajah Yanti. Oh, Ibu Hajah Yanti. Alhamdulillah. Saya sekali lupa nama, Bu. Maaf ya. Ibu Hajah Yanti. Nah, ini ada Ibu Dokter Bu Hajah Mirna. Alhamdulillah, beliau ini masih diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir dalam rutinan hari Rabu. Di sini kita berbagi, diskusi, dan melakukan zikir napas berjamaah. Nah, pada kesempatan hari ini, tema kita yaitu adalah memahami makna melepaskan ikatan duniawi di dalam diri. Nah, ini ada kaitannya dengan obrolan kita tadi ya, Bu ya. Nah, bagaimana, kan pertanyaan gitu, bagaimana cara untuk melepaskan ikatan duniawi pada diri kita? Dikarenakan kita ini sedang belajarnya lurus ke Allah, kan gitu ya. Berarti yang bisa melepaskan ikatan-ikatan duniawi di dalam diri kita itu ya hanya disitulah kita harus minta bimbingan dari Allah dengan penuh kepasrahan diri kita. Jadi kita minta bimbing. Jadi melepaskan ikatan-ikatan duniawi di dalam diri ini bukan berarti tidak membutuhkan dunia, Bu. Jangan sampai salah paham. Jadi melepaskan ikatan itu bukan berarti tidak membutuhkan duniawi, karena kita masih hidup di dunia. Tapi menggunakan dunia sesuai dengan fungsinya. Atau menggunakan dunia sebagai sarana kita untuk kembali kepada Allah. Tidak diakui, tidak dimiliki, hingga menjadi jebakan-jebakan dan menjadi tujuan. Nah, setelah kita sudah meminta kepada Allah, ya Allah, dengan kepasrahan diri kita, dengan kepasrahan jiwa kita, bimbing aku ya Allah, pahamkan aku ya Allah, lepaskan aku dari ikatan-ikatan keduniawian di dalam diri ini. Nah, di saat kita sudah minta bimbingan, biasanya itu langsung dikasih pembelajarannya. Yaitu dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang dialami. Pengalaman yang menyakitkan. Nah, itu contoh gini, Bu. Di saat di dalam diri kita masih terikat dengan anak itu milik aku, gitu ya. Suami itu milik aku, harta itu milik aku, pekerjaan itu milik aku, jabatan itu milik aku. Nah, itu terikat di dalam diri. Sehingga akan merasa kecewa di saat itu hilang. Nah, biarin aja ya. Nah, makanya ini kita minta dipahamkan oleh Allah agar terbebas dari ikatan itu, gitu loh maksudnya. Nah, dengan apa tadi? Ya minta bimbingan dari Allah. Nah, kalau sudah jiwanya atau dirinya sadar, kalau duniawi itu hanyalah sebagai sarana, ya kan? Kita akan lebih enak menjalankannya, gitu loh, Bu. Di saat kita menyadari suami itu sarana untuk kita mendekat ke Allah, enak nggak ngurusnya, Bu?
Terbebani nggak ngurusnya, Bu? Tidak. Tidak memiliki gitu. Tidak memiliki. Ya kan? Jadi biarin aja kalau punya suami selingkuh ya. Ya, bukan gitu juga. Maksudnya bukan ke situ maksudnya, Bu. Ini kan kita lagi belajar lurus, maksudnya lagi belajar sadar gitu kan. Gitu. Orangnya suka nyela soalnya. Nah, itu nggak apa-apa sih memang. Tapi ini kita biar lebih jelas lagi gitu ya. Nah, terus di saat kita menganggap anak ini adalah sarana atau amanah, ya kan? Dari Allah untuk mendekat ke Allah. Kira-kira jadi beban nggak? Enggak kan? Enggak. Nah, itu. Terus semoga tadi kalau saya kan bentuknya kayak gitu. Semoga suami juga berpikir begitu. Nah, itu. Jadi balance. Iya, betul. Makanya ini kita sama-sama belajar ya kan. Bagaimana sih yang benar kan gitu ya. Nah, di saat kita menyadari lagi harta, ya kan? Harta itu adalah amanah, ya kan? Atau harta itu adalah sarana untuk kita semakin mendekat ke Allah, misalnya gitu. Nah, di saat kita dititipkan harta, kita tidak terbebani. Karena kita sudah menyadari tadi, ini hanya sarana, tidak diakui, dimiliki. Sehingga tidak terbebani di saat harta itu diambil, di saat harta itu hilang, di saat harta itu harus dikeluarkan. Nah, itu tidak terbebani karena sarana, alat, gitu loh. Nah, semua keduniawian itu kalau mau kita sadari, jadikanlah sebuah sarana, alat kita untuk kembali kepada Allah sehingga tidak terbeban, tidak terikat. Di saat Bu Dokter menyadari gelarnya dokter ini hanya sarana untuk kembali ke Allah, kira-kira menjalankan aktivitas sebagai dokternya berat enggak, Bu? Enggak, karena ini adalah sarana untuk kembali ke Allah. Jadi dengan sukacita ibu itu melayani pasiennya. Nah, itu yang disebut amanah, tanda perintahnya ada. Gitu loh. Enggak kesel, enggak uring-uringan ngadepin pasien yang rewel gitu loh. Tapi tadi saya bikin kue senyum terus, cuma kuenya nggak bangun. Kuenya nggak bangun. Aduh. Senyum terus sambil bikin kue. Subhanallah. Buku Malas Santi ini luar biasa memang. Dalam prosesnya luar biasa, dalam penyaksiannya luar biasa. Nah, dan hatinya itu luar biasa lembut. Amin. Ya walaupun kata-katanya mungkin orang yang belum kenal, kasar banget gitu kan. Tapi sesungguhnya hatinya itu kalau udah kena, lembut banget, mudah tersentuh. Nah itu. Jadi hati yang lembut itu bukan berarti kata-katanya harus lemah lembut. Ya, kadang-kadang kita itu tertipu dengan casingnya tadi. Nah, itu yang disebut perbuatan lahir dan batin. Kadang-kadang terlihat lahirnya bagus, tapi batinnya buruk. Ada yang terlihat buruk lahirnya, tapi batinnya baik. Nah, itu kita harus paham. Jangan menilai sampai ya seperti itu, gitu. Menilai majalah dari covernya saja, gitu. Kita masuk lagi, ternyata melepaskan ikatan itu seperti itu. Nah, kita mulai sadari. Jadi dunia ini bukan tujuan, tapi hanya sebagai jembatan atau sarana untuk kita kembali kepada Allah, sehingga duniawinya kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Tidak menjadi sebuah tujuan, tidak menjadi sebuah andalan. Terkadang kan setan dan iblis itu selalu bisik gitu. Yang masuk akal aja lah, tetap aja lu nggak punya duit, nggak bisa sedekah. Nah, gitu Bu ya. Setan itu kan, iblis itu begitu. Yang real aja lah, tetap aja lu nggak punya duit, nggak bisa ibadah. Nah, itu kan cara-cara iblis untuk membelokkan kita. Nah, membelokkan agar tidak lurus ke Allah. Ya padahal kalau kita lurus ke Allah itu fasilitas Allah kasih kok. Masa mungkin kau orang udah dijamin kan gitu. Cuman kita tidak menyadarinya. Kan kita itu masih menyadarinya begini.
Saya punya duit itu hasil usaha saya punya duit itu hasil bisnis saya punya duit itu hasil kerja saya. Kalau nggak kerja nggak punya duit. Nah itu kan kesadarannya baru sampai di situ. Masih di jasad. Tapi kalau kesadarannya sudah di jiwa, menyadari Allah. Nah ini akan menyadari, oh ternyata kan gitu ya Bu. Saya punya uang ini bukan hasil kerja, tapi pemberian Allah. Nah kesadarannya ke situ. Karena apa? Kerja itu hanya sarana. Dan itu adalah hukum otomatis, sebetulnya hukum alam. Yang namanya kerja otomatis kan dapat gaji. Yang nggak kerja ya nggak dapat gaji. Ini kan hukum alam. Tapi di saat memang kita meyakini Allah yang memberi, ada juga yang nggak kerja dapat uang. Tapi bukan berarti ngajarin nggak boleh kerja. Itu loh bukti nyata kekuasaan Allah. Nah gitu. Jadi Allah itu memang memberi rezeki itu rata kepada bukan untuk yang kerja doang. Kalau untuk yang kerja doang gimana Bu? Berarti enggak. Nah itu. Yang nipu aja. Nah yang nipu aja direjekiin istilahnya. Ya kan? Nah itu Allah tuh maha kasih sayangnya di situ gitu loh. Yang tukang tipu aja yang mengatasnamakan Allah agar dia lolos untuk nipunya. Coba dikasih sama Allah. Nah itu pemberinya di situ kalau kita mau sadari. Nah makanya kita belajar sadar Allah itu harus benar-benar dulu tahu tujuannya untuk apa. Jangan sampai sering tertipu lagi nanti dengan apa? Keilmuan. Ya kan? Casing tadi, casingnya bagus banget, kata-katanya lembut banget, tau-taunya nipu. Hah? Nah itu makanya, nah kalau kita belajar sadar Allah ini, bisa ketawa. nah itu sampai gini Bu, nanti ada suatu kejadian, nanti pelajarannya gini, kita dikasih tahu nih sama Allah, nih orang tuh mau nipu kamu, tapi Allah perintahkan kasih, sampai ada nanti kejadian kayak gitu. Nah sehingga di situ pelajaran. Warning ya ayah. Oh iya ya. Orang ini kan bukan milik aku gitu loh. Itu ya, udah kasih aja gitu. Udah ada di dalam hati itu bilang jangan nipu, tapi tetap aja. Itu. Nah itu. Ini memang, aduh ya Allah. Nah itu pelajarannya Bu. Tersepona. Nah. Itulah karena tadi laksana bulan gara-gara. Nah itu istilahnya ini kan pelajarannya kaitan kan, berkaitan dengan apa yang kejadian. Saya tadi nggak ada niat ini. Ternyata oh ini saya harus menjelaskan ini, ternyata ada kaitannya dengan apa yang dibutuhkan. Bahannya dikasih sama Allah. Nah itu. Ada gitu loh. Oh, iya nyambung. Oh ternyata jawabannya kan begini. Sehingga tidak terbebani dengan masalah yang terjadi itu. Karena kita sudah tidak terikat lagi. Nah. Sudah dikasih tahu, masih aja disuruh. Iya, dikasih tahu padahal itu mau nipu kamu loh. Tapi kasih aja. Kira tuh tetap aja masih belok-belok gitu. Ya begitu, karena kan di kita suka gini, kembalinya ya terakhirnya kita diberi pelajaran ya. Iya, sebetulnya. Kalau introspeksi ada gambling di dalam. Nah. Ya itu kan banyak tuh ya, banyak. Kalau kita baca, nah itulah yang sebetulnya ikro. Iya, bacalah. Itulah membaca tanpa tulisan. Apa yang terjadi ini baca. Sebenarnya Allah sedang ngajarin apa gitu loh. Nah, membaca itu nggak bisa pakai akal pikir, tapi pakai kesadaran tadi Bu, kesadaran jiwa yang menyadari Allah baru terlihat, terbaca. Padahal sudah dikasih bacaannya, tulisannya juga ya. Tapi ayo gitu. Negara apa? Ya. Engkau laksana. Jadi kalau udah pakai kesadaran, nggak ada tulisannya, tapi kita baca masih. Oh, gitu. Sehingga apa? Tidak terbebani, tidak menjadi masalah. Sehingga malah bersyukur, gitu. Oh, bersyukur. Tapi ada kita di saat kita memang seperti yang bilang tadi, bahwa itu kita akan jatuh gitu ya, akan jatuh ke satu tempat.
kita bisa menghindarinya karena memang kita tidak, ini bukan. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau rayu, tidak, alhamdulillah gitu. Maksudnya kebetulan lagi lempeng kali ya. Allah kasihnya seperti itu, Nah, itu. Bukan karena kita. Jadi Iya. Allah sedang kasih seperti itu, tajam kitanya. Nah. Ada. Oh benar, ya Allah. Nah. Subhanallah. Alhamdulillah kan gitu. Betul. Kan gitu ya. Tapi pas begitu kena juga ya alhamdulillah. Kena lagi. Gitu. Ya alhamdulillah tetap. Dikasih tahu tapi tetap aja harus ketawa Nah. harus. Ada gitu. Kita Nah, memberi ini. warning yang kitanya sendiri tajam. Nah itu makanya Bu, belajar kesadaran ini ternyata kan nggak hanya dari kata-kata, oh sadar Allah, oh sadar Allah, udah sadar Allah udah begini udah nggak gitu, nggak gitu. Ini kita harus belajar lebih dalam Jadi lagi. membaca ya, Iya, membaca karena sesungguhnya tulisan. makanya Pak Pur itu selalu mengatakan orang yang belajar DNSA gurunya Allah. Kenapa begitu? Ya ternyata benar. Ya. Gitu, kita itu nggak sadar tiap hari dikasih pelajaran, dikasih arahan, dikasih petunjuk. Disuruh baca Ah. gitu ya, ikhlas. Itu Tapi kita nggak sadar. nggak sadar. Nah itu Bu, makanya kalau Pak Pur nanya ke Pak Pur gini-gini, pasti jawabannya lurus ke Allah, ya kan? Lurus. Nah itu lurus ke ya itu disuruh nanya ke Allah maksudnya. Nah di saat kita termenung, terdiam, kesadaran ini nyambung ke Allah, ini kan nyambung nih. Yang nama nyambung itu ya bertemu, menyaksikan. Nah itu sadar namanya, menyadari Allah. Kayak saya masih ngelawan juga sama Nah. Pak ini begini, ini kan karena Allah Pak, lurus ke Allah. Nah Begini Pak, begini, lurus ke Allah. nah gitu Bu ya. Masya Allah. Memang di saat belajar lurus ini, kadang-kadang kan iblis itu nggak suka kita lurus. Hei, jalan lurus ke Allah itu bukan lurus berarti nggak ada belokan. Kalau lurus doang nanti nabrak, nanti nyebur, nanti kesasar. Contoh aja, mau ke Jawa dari Jakarta, itu pasti ngelewatin belokan-belokan, nggak ada lurus terus. Iya, kalau mau ke Jawa. Tapi kalau mau ke Allah harus lurus, Bu. Nah, tapi kan kita udah lurus ya. Ah. Udah lurus. Perasaan kita, Hmm. perasaan kita. Enggak, iya. lurus. Nah, ini udah lurus, tapi belok. Ada saja Mas. Maksudnya? Ya, udah lurus kita, tapi Ah. kok nggak tahunya yang kita kepercayaan kita itu Dihianati. dikhianati. Padahal kita udah lurus. Maksudnya lurus ke siapa nih? Maksudnya Kan ini kan kita husnuzon maksudnya. konteksnya itu kan lurus ke Allah, Bu. Iya. Maksudnya di saat kita mau lurus ke Allah itu, Sama makhluk. enggak. Kita dikasih tahu sama makhluk ini. Terus kita di hati kita lurus sama dia, lurus, nggak ada belok-beloknya, nggak berpikir ya. Tulus itu, Ah. kita pikir tulus. Tapi Ah. kok ternyata begini. Ya itu kan, Bu. Kalau kepada makhluk saya bilang tadi harus paham. Ya kayak sekarang gini kan kita yang Banyak yayasannya ya. menjambarkan ini kan kita mau ke Jawa. Mau ke Jawa lurus ya pasti nyasar, Bu. Paham nggak maksudnya? Iya, iya. Pasti ada kan, ada belokannya, harus tahu jelas alamatnya. Tapi ini saya nggak mengatakan ke makhluk, tapi ke Allah nih. Iya. Di saat kita mau lurus ke Allah itu memang harus lurus. Lurus saja, nggak usah. Karena kalau kita belok-belok itu ya pasti di situ keenakan kadang-kadang, Bu, dan terjebak dengan selain Allah. Tapi di saat kita lurus walaupun belok akan cepet ingetnya. Gitu loh. Maksudnya gini ya, Bu. Ibu udah lurus nih ke Allah. Segala sesuatu ibu udah lakukan karena Allah. Mengikuti kehendak Allah. Tiba-tiba ibu di saat lagi keadaan diproses oleh Allah kesulitan. Aduh, aku nggak punya duit nih. Mulai ibu itu kan gelisah tuh. Dibiarkan sama Allah. Dibiarkan tuh. Dibiarkan ibu gelisah. Akhirnya ibu berpikir, bagaimana ini caranya? Oh iya, saya dikasih amalan sama Pak Yai sholawat ini misalkan gitu. Untuk menyelesaikan masalah saya ini gitu kan. Akhirnya ibu berselawat tuh. Digeber. Berselawat untuk menyelesaikan masalah yang ibu hadapi ini. Pas lagi sholawat, ibu disadarkan. Hajah, kamu udah mau berbelok lagi minta pertolongan sama sholawat. Akhirnya ibu sadar, oh iya, salah nih. Aku harus lurus lagi ke Allah. Akhirnya ibu tidak mengandalkan itu lagi, tapi ke Allah lagi. Ya Allah,
Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini yang disebut lurus lagi, Bu. Pasrah dulu. Nah, udah lurus ke Allah, akhirnya Allah kasih perintah, kasih solusi, kasih petunjuk Bisa misalnya. saja solusinya lanjutkan tuh selawat. Tapi Nah, bisa juga dengan misalkan ya kamu baca itu atau kamu lakukan ini. Ya. Tapi udah atas perintah Allah, bukan karena nafsu tadi diri yang ingin menyelesaikan gitu loh, Bu. Nah, ini kan tipis. Ya, betul. Tipis. Sangat tipis sekali. Semakin kita belajar lurus itu semakin tipis jebakannya. Seakan-akan benar tadi. Kamuflase ya. Nah, Bukan iya, berarti- mengatasnamakan Allah tadi, Bu. Iya, bukan berarti salawat itu tidak baik. Dia Awalnya. itu perintah. Kalau ibu sholawatnya perintah Allah, saya bersolawat ini diperintah Allah karena Allah udah bersolawat dah. Gitu loh. Nggak ada iming-iming yang lain. Tadi iming-imingnya Iming-imingnya biar selesai masalah. Gitu. selesai masalah bukan karena Allah. Nah, Memang tapi kalau udah salawatnya karena Allah, terus masalahnya selesai, kesadarannya kan, timbul. oh iya, masalah saya dibereskan Allah. Enggak karena sholawat jadinya. Tapi kalau sholawatnya enggak karena Allah, pas begitu selesai masalah, mantep nih sholawat, kan gitu. Jadi mengkultuskan. Nah, Ya, itu ya. saking tipisnya itu kan, Bu. Ya, ini sangat tipis. Tipis ya. sekali. Jadi itu sholawat tuh nolong aku. Nah, Nolong Allah. yang nolong padahal Allah. Tapi dia bilang sholawat. Sholawatnya, nah itu yang, Kebetulan dikasih seperti itu ya. nah itu yang disebut belok tadi, Bu. Belok yang halus. Belok yang halus, ya kan? Nah, iblis itu memang di saat kita mau lurus itu dibisikin terus tuh. Ya, kamu harus tahu ilmunya, kamu harus wah, terus. Lihatin padilahnya, Boy. Nah, kamu kan harus tahu padilahnya. Nah, ini kita harus pahami, Bu. Kalau kita memahami hukum alam yang udah diciptakan oleh Allah, istilahnya udah pasti gitu ya. Ya memang semua ada padilahnya. Tapi di saat kita melakukan lillah karena Allah, itu otomatis, Bu, padilah itu akan diberikan. Gak usah diharapkan lagi. Nah, makanya sekarang kalau mau mengamalkan sesuatu harus lillah karena Allah. Padilah itu pasti ngikut sendiri gitu loh. Karena otomatis gitu loh. Siapkan sudah ya. Yang penting kamu lakukannya karena Allah. Karena apa? Di saat kita mengamalkan sesuatu karena padilah, begitu padilahnya nggak dapat, kecewa nggak? Kecewa. Kok begini? Nah, katanya, kan gitu. Kalau sholat duha memudahkan rejeki. Saya udah sholat duha bertahun-tahun, kok rejeki saya masih seret? Itu kan akhirnya apa? Menyalahkan Allah. amalan-amalan itu tadi. Ya, padahal mah amalan mah enggak salah. Nggak salah kalau dilakukannya lillah karena Allah, otomatis gitu loh. Iya. Itu nggak usah dipinta, pasti dikasih. Segala sesuatu kita Lurus saja. Nah, lurus aja lillah karena Allah. Tentang rasa. Rasa yang pernah. Jangan hanya balik lagi di rasa-rasa. Rasa. Nah, karena Allah itu sudah di atas rasa. Rasa itu masih ciptaan Allah. Oh, rasa yang pernah ada kembali cuekin aja. Nah, itu mah tentang cinta dengan sesama makhluk. Cinta lama bersemi kembali. Biar beda. Yes. Ya, makasih. Cucian lama belum kering. orang dari timur Nah, jadi gitu ya, Bu ya. Jadi manfaatnya kita memohon kepada Allah untuk dilepaskan ikatan-ikatan duniawi di dalam diri kita, di dalam hati kita, pikiran kita. Nah, itu kita akan paham gitu. Dipahamkan Allah, oh ini begini. Allah sedang ngajarin ini gitu. Oh, begini. Sedang ngajarin ini. tapi kok di Itu bisa nggak itu bisa nggak tadi masuknya ke berarti tadi saya tidak menjalankan ATP-nya ya? Diberi pelajaran berarti. Bisa juga. Baru keinginan diri saya. Bisa. ATP-nya Belum datang, ibu udah melakukan. Nah, akhirnya gitu. Songong. Atau rasa. Oh, Firaun emang gue. Bukan. Kalau kata Mandra, songong. Nah, gitu ya, Bu ya. Belum datang. Nah, itu terkadang gini, Bu. Kebaikan-kebaikan itu dicampuri dengan nafsu seakan-akan memang dari Allah, seakan-akan.
Nah itulah cara iblis itu lebih halus lagi Ibu. Contoh misalkan gini, ya di saat berdoa ini ya Allah berikan aku 20 M agar aku bisa begini, menyantunin anak yatim, membuka panti jompo, memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu baik Bu, ya kan? Permintaan yang sangat baik, bagus sekali, ya kan? Tidak ada buruknya. Mau kayak minta ke Allah, betul. Tapi kalau tercampuri, nah ini kadang-kadang kita itu kalau masih tercampuri nafsu, begitu dikasih lupa, sibuk dengan apa yang diberikan. Gitu loh. Tapi kalau memang Allah yang memberi tanpa kita bernafsu tadi, memang Allah titipkan. Nih loh 20 M. Sana kawin lagi. Itu akan tahu. Ini loh 20 M. Dikembalikannya kemana gitu loh Bu. Istrimu udah ini dari Allah, kembalikannya ke Allah, ke jalan Allah kan gitu. Udah. Ya. Tapi kalau kita bercampur nafsu dengan keinginan tadi itu kan halus banget itu Bu. Baik, bukan salah, itu baik. Tapi kenyataan dalam aplikasinya kebanyakan ya begitu. Contoh gini, ada yang berdoa ngomong terus, teriak-teriak terus tiap malam sampai nangis-nangis, tapi nggak nyambung dengan apa yang diminta gitu. Maksudnya nggak ada kesinambungannya dengan Allahnya gitu loh, jiwanya itu. Jadi dia minta tapi nggak ketemu sama yang diminta gitu loh. Contoh kalau ke makhluk lah misalkan, saya minta kopi ke jenengan, ke Bu Hajah. Bu Hajah, saya minta kopi, Bu Hajah, saya minta kopi. Bu Hajahnya di sono. Ya gimana mau dibikinin kopi? Orang nggak ketemu. Coba kalau saya temuin dulu Bu Hajah. Nah, karena udah ketemu nih, saya minta kopi, dibikinin nggak? Dibikinin nih. Nah itu ibaratnya itu. Nah, ini kan kepada makhluk ya Bu. Nah kepada Allah itu ya perumpamanya kita harus ke situ dulu, nyambung dulu nih, ada kesinambungan dulu, nyadarin dulu. Kalau jiwanya sudah sadar Allah, disitulah kita minta berdoa kan, dikabul. Minta mobil, minta rumah, minta ini, minta itu, jabatan, harta, dikasih terus nih sama Allah. Istri muda. Ya kan, dikasih misalnya. Tapi kadang-kadang disitulah lalainya manusia. Pas udah dikasih, lupa ya, sibuk sama sibuk dengan apa yang dikasih, bukan sibuk kepada yang asli. Betul. Akhirnya apa? Jauh lagi. Tapi minta lagi deh kalau udah terjerembab, minta lagi deh. Akhirnya dikasih lagi kadang-kadang itu. Udah dikasih lagi, begitu lagi. Masya Allah. Akhirnya. Nah itu kan tipu daya duniawi itu seperti itu Bu. Sering banget. Fata morgana. Ya kan? Kita mikir lihat orang kaya tuh hidupnya enak, banyak duit, mau kemana-mana bisa. Tapi kan nggak tahu gitu. Nggak tahu kita ya seperti apa. Apakah dia tidurnya nyenyak? Nah. Karena tidur itu kan milik Allah. Ya? Nah makanya kita itu diajarkan selalu mensyukuri nikmat yang ada saat ini di sini, nikmati, syukuri. Nah kalau udah kita setiap hari seperti itu, insya Allah Bu, itu janji Allah ya. Di saat kita selalu bersyukur ditambah terus, nikmatnya ditambah terus. Kalau kita kupur, ajab Allah amatlah pedih. Kok hidup saya pedih mulu? Ya tanya sama diri, banyak syukur apa banyak kupur? Tapi banyak juga orang yang udah kok dikasih terus gitu kan, supaya balik gitu ya, supaya balik masih dikasih lagi kesenangan terus aja gitu. Allah kadang-kadang saya juga suka berpikir, Allah kenapa suka begitu gitu. Nah itu yang namanya istijrot Bu, diulur terus, ayo dikasih terus, kasih ditungguin gitu ya, ditungguin sampai kapan? Sampai saya juga nungguin kapan benernya ya. Nah ini kadang-kadang gitu kan Bu, makanya kita kembali lagi ke konsep pertama kita belajar ini untuk apa. Jangan melihat orang lain, diri kita ini untuk apa loh. Beresin aja ya diri ya. Nah diri kita belajar mengenal Allah itu untuk apa sih? Apakah untuk kaya, untuk tenang,
untuk agar biar sakti, agar untuk biar doanya dikabul. Kan itu kita harus tahu. Tapi ingin saya belajar untuk mengenal Allah bukannya untuk begitu. Nah, iya, nah itu makanya kalau untuk bukan untuk itu. Ternyata bukan untuk semua. Nah itu, ya. Kalau bukan untuk itu berarti untuk apa, Bu? Untuk kembali aja karena kita juga cuman makhluk yang... Nah, namanya kalau sudah kembali berarti kan harus sesuai dengan perannya tadi, yaitu saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Ikuti perannya itu, Bu. Bu Hajah ini misalkan diperankan oleh Allah itu sebagai pemilik perusahaan. Yang amanah. Nah, gitu loh. Itu dijalankan di situ, ibu sebagai pemilik perusahaan harus menyaksikan Allahnya tadi. Kesadarannya itu loh. Sehingga jadi pengusaha yang sadar Allah. Nah, di saat jenengan sebagai abdi, jenengan kan pasti di situ kesadarannya harus menyaksikan Allah juga. Di saat jadi sholatnya itu karena Allah, puasanya karena Allah, bukan karena pahala lagi, ya kan? Sedekahnya karena Allah, bukan karena pengen dilipat gandakan, gitu loh. Nah, begitu jadi khalifah, karena jenengan ini sebagai atasan, sadari sebagai khalifah wakil Allah yang memberikan rizki kepada anak-anak buah jenengan itu loh. Sehingga jenengan itu kesadarannya sebagai wakil Allah tidak ada lagi merasa aku loh yang ngasih kamu gaji ini gitu loh. Tapi aku ini hanya sebagai alat untuk memberikan ini dari Allah. Nah, itu khalifah wakil. Nyampe situ masih susah tuh, nyampe maksudnya bukan nggak mudah gitu untuk merasakan bahwa ini loh kita nih loh cuma perantara Allah gitu. Itu bukan perjalanan, saya pikir itu bukan perjalanan yang mudah gitu kan. Kadang kita masih ada adigungnya ya. Ya itu makanya kenapa kita itu memohon kepada Allah cara yang mudah, cara yang gak jelimet. Akhirnya dikasih sadar Allah. Sekarang kalau pakai cara yang jelimet, Bu, untuk ketemu Allah itu kan harus gini, harus gitu, harus ini mudah, sadar Allah udah ketemu gitu loh. Sadar Allah sudah berjumpa gitu loh. Nggak melepaskan egonya, sifat. Kalau orang Sunda bilang sifat adigungnya itu ya. Kalau bukan karena aku kok nggak akan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Yang seperti itu ya, yang nikis, yang sedang coba. Nah itu makanya selalu dilatih terus hatinya berzikir kepada Allah. Tadi Bu, hu Allah, hatinya itu agar kesadarannya tetap manteng menyadari Allah. Nah, kalau udah manteng seperti itu, ya adigung yang kayak gitu itu akan terkikis dengan sendirinya dengan kehendak Allah, bukan kehendaknya kita, bukan mampunya kita gitu kan. Kita hanya melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Ya, pelan-pelan sedang mencoba mengikis masa lalu itu jalannya karena Allah. Nah, itu Bu. Pelan-pelan. Insya Allah. Makanya gini, belajar lurus ke Allah kalau nggak benar-benar lurus, tujuannya Allah, pasti kegodanya apa? Ilmu, ya, mursyid atau pembimbing yang hebat, yang dirasa bisa memberikan solusi. Diri yang gitu kan? Yang ngerti segala pemahaman, makna-makna gitu ya. Kata-katanya yang halus, yang berpuitis, yang menyentuh kolbu gitu loh, Bu. Bos, ya? Yang kayak gini bukan berarti tidak bisa berpuisi. Nah, walaupun saya bau. Nah itu karena tidak lurus tadi. Kalau lurus dia akan sadar, gitu loh. Oh, bukan ini tujuan aku. Aku tujuannya ke Allah, lurus ke Allah. Tapi iblis itu kan ngebantah mulu di dalam itu tuh. Jangan, nanti kamu gila, nanti kamu stres. Nah, loh. Padahal emang udah gila. Nah, di sini itu gilanya itu bukan gila nggak waras.
Tapi gilanya itu memang hanya kepada Allah gitu. Iya. Tapi memang kadang-kadang disebut gila ke Allah, ya gila ketuhanan. Nah ini kita harus pahami lagi gitu loh. Kan contohnya Rasulullah kan gila ke Allah kan nggak gila hilang ingatan kok. Dia memang hanya ngikuti anggapan orang lain saja. Gitu loh. Yang sudah dicontohkan itu yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan kan gitu, Bu. Kan panutannya itu kan. Nah, kalau seorang panutan memberikan contoh nggak mungkin nggak bisa kita ikuti. Nah iya pasti bisa kita ikuti. Makanya apa? Berserah. Di saat mau melakukannya itu berserah jiwa raganya itu kepada Allah. Nah itu Bu. Kalau kita ungkit-ungkit lagi masalah rasa sakit hati, rasa ini, rasa itu. Nah itu akan terjebak lagi di dalam rasa. Nah itu. Jadi besok tanggal 13 kita melihat rasa yang pernah ada. Setelah sadar Allah itu kita nggak usah mikirin rasa kali ya. Udah. Sebetulnya gini loh, Bu, bukan nggak mikirin rasa. Rasa itu tetap ada. Karena Allah yang memberikan. Tapi tidak terganggu dengan rasa. Kalau jiwanya itu udah sadar Allah, ya kan? Rasa itu ada. Rasa ini Allah. Tapi jiwanya ini nggak goyah dengan rasa itu gitu loh, Bu. Nggak tergoyahkan dengan rasa. Ya kadang-kadang kita kan memang dengan rasa itu akhirnya jadi kita goyah. Jadi bukan menghilangkan rasa sesungguhnya ya. Rasa itu iya nanti bahaya juga. Saya soalnya udah pernah tuh ngilangin nafsu, ngilangin rasa. Ternyata wah hidup nih pincang, nggak ada rasa, nggak ada nafsu. Nah, itu. Tapi sesuai fungsinya saja. Tadi sotoku padahal udah itu. Tambahin kecap. Kalau nggak ada rasa nanti makan kue, makan apa nggak ada rasanya repot ibu hidup kan. Tadi kan udah enak banget, gue tambahin kecap itu namanya. Nah tapi kalau misalkan rasa ini dijadikan sebuah alat untuk kembali ke Allah, begitu merasakan manis, merasakan asin, merasakan pahit itu selalu bersyukur gitu. Alhamdulillah dengan rasa ini nikmat ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Masih bisa merasakan rasa manis. Ini ngeliat yang ganteng Mas. Itu kan. Coba kalau dihilangkan rasa ibu. Nanti kalau saya dihilangkan mati rasa. Masya Allah jangan gitu. Bersyukurlah Allah masih kasih banyak sama kita ya. Ya oke. Sekarang kita simpulkan dari obrolan kita tadi untuk agar ada titik temu, titik terangnya ya Bu ya. Iya. Di saat kita belajar lurus ke Allah itu memang harus kita sering-sering minta komunikasi atau minta petunjuk atau minta bimbingan dari Allah. Nah, tadi kan pembahasannya bagaimana caranya kita memahami melepaskan ikatan tadi. Nah, sebelum kita ingin memahami itu minta bimbingan dulu dari Allah. Dan ternyata begitu sudah tahu dibimbing oleh Allah, dalam kehidupan ini terjadi gitu. Oh ini tuh maksudnya. Kadang-kadang gini ya, saya sudah berpikir seperti itu. Nah terus kemarin seperti yang dialami dengan Ibu Dahlia yang tamu kita di sini, itu sekarang suka pikir, Masya Allah ya Allah, tetapkan imannya, hidayah dan sebagainya. Karena dengan omongannya dia gitu, itu yang kadang-kadang bisa membuat orang menjadi ateis ya. Iya. Pikirannya menjadi, ya Allah, semoga saya tidak seperti itu. Kan kemarin saya bilang, udah ikuti aja prosesnya, nggak usah menjadi keresahan gitu ya. Kalau menjadi keresahan kan yang terjadi banyak orang yang jadi ateis dengan seperti ya itu makanya kita harus tahu posisinya, kita itu hamba bukan Tuhan. Nah begitu mengenal Tuhan bukan jadi Tuhan, tetapi jadi hamba yang mengikuti kehendak-kehendak Tuhan kan gitu. Makanya setelah sadar Allah, sudah tahu tujuannya kembali ke Allah, aplikasikan kepada saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah dalam kehidupan nyata. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan sikap 3T dan menjalankan amanah tanda perintah.
Itu simple, sesimpel itu kalau diaplikasikan itu akan luar biasa, Bu. Nggak usah kita gini yang jelimet-jelimet yang nggak bisa kita aplikasikan gitu loh. Nah ini Allah udah kasih yang mudah, coba kamu sekarang lakukan. Kadang-kadang kita itu udah disuruh ngelakuin, nggak mau ngelakuin, di blok dengan kata-kata susah, susah. Belum ngelakuin udah susah-susah mulu, gimana sih? Itu kalau sekelasnya Pak Po begitu berarti ujiannya lebih lama. Sama, Bu, cuman sampai hari ini. Sama sampai hari ini. Uji terus ya. Ya masih, cuman dia nggak pernah menceritakan proses kepahitannya. Karena apa? Kalau dia Di situ. dia menceritakan pahitnya, dia nggak akan tahu manisnya. Nah itu makanya maksudnya tuh gini, biarlah mengalami sendiri, biarlah diproses sendiri. Nah jadi kalau udah diproses sendiri, menerima sendiri kan, begitu cerita ketemu Pak Pur bener loh, Pak Pur apa yang dikatakan Pak Pur, nah, kan gitu. Nah dia tuh pengennya seperti itu. Jadi kalau ketemu itu bukan bertanya gimana, gini Pak Pur gimana ini gitu. Nah itu. Karena Pak Pur sudah memberikan keilmuannya semua, sudah ada di YouTube, ada di websitenya, ada tulisannya, ada. Maksudnya kalau mau tahu ilmunya bacalah. Nah gitu dari website itu. Kalau mau tahu ilmunya tontonlah YouTube-nya kan gitu. Nah nanti kalau sudah aplikasi, udah melakukan, begitu ketemu kan ceritanya udah bukan nanya harus gimana, tapi oh bener loh Pak Pur, yang diceritakan jenengan itu bener, aku ngalamin gini-gini, cuman beda cerita aja sebenarnya. Padahal tujuannya sama. Itulah kita suruh membaca ya. Betul. Nah makanya kenapa Pak Pur itu sekarang selalu di Facebook itu kan, kadang-kadang hanya sepotong-sepotong aja, kalau yang memahami gagal paham ya repot itu tadi. Berjumpa Allah dalam sholat ya gitu. Terus saya masih berpikir orang udah sekelas Pak Pur itu jebakan yang halus itu sudah bisa dihindari. Iya. Ya itu makanya tadi dengan keberserahannya tadi Bu. Beda kepasrahannya ya sama kita ya. Kalau kita itu kan kadang-kadang ya itu tadi disuruh lurus nggak mau lurus, disuruh ke Allah nggak mau ke Allah, akhirnya tergoncang terus jiwanya. Kalau Pak Pur ya di saat begitu ada yang halus begitu ya dia ke Allah gitu loh, sehingga diluruskannya oleh Allah lagi itu tadi. Kan semakin tinggi pohon kelapa, semakin angin pun meninggi. Karena godaan setan. Kita aja yang mati ya. Ya. Pohon bonsai kita masih ada juga yang injek. Kita udah termasuk bonsai. Gini loh Bu, di saat kita belajar lurus itu kan banyak sekali godaan-godaan yang ibaratnya dari luar itu mengatakan salah lah, sesat lah, inilah itulah, sehingga kita kalau nggak benar-benar lurus, goyah tuh. Goyah, akhirnya apa? Balik lagi ngikutin apa yang ini gitu. Yang pernah ada lagi. Akhirnya kecewa lagi. Rasa yang pernah ada lagi. Nah, gitu. Bulan bakul tolol. Jadi itu kesimpulannya tadi ya, Bu ya. Kesimpulan dari obrolan kita untuk melepaskan ikatan-ikatan keduniawian dari dalam diri kita, yaitu dengan cara meminta kepada Allah, memohon kepada Allah bimbingannya agar tidak terikat jiwa kita, diri kita itu dengan duniawi gitu. Dan terpesona dengan rasa, dengan kata-kata, dengan casing, dengan. Nah kalau kita ke Allah, insya Allah, walaupun kadang-kadang ya pelajarannya harus ngalamin dulu agar tahu, jadi sebuah pembelajaran gitu kan. Oh iya kemarin udah dapet nih pelajarannya, jadi jangan kayak gini lagi kan gitu. Kalau kita nggak, nah itu kalau nggak ngalamin kan kita nggak paham, nggak tahu. Nah itu lagi disebut. Lepaskan nah itu. Minta bantuan sama Allah untuk melepaskan. Iya kalau mengandalkan diri sendiri nggak sanggup Bu. Pasti akan olengnya begitu, loh kan, gitu loh. Pasti ujung-ujungnya saya kan butuh, saya kan ini, saya kan. Apalagi kalau ya pada saat kita sedang diuji ya, kadang kita kan rasanya nggak ada tempat mengadu gitu ya, seperti itu gitu kan. Iya, makanya di sini itu kan belajar lurus ke Allah itu perlunya kita silaturahmi itu begitu Bu. Ya, dalam kesendirian kita memang harus fokus lurus. Nah dalam
habluminanasnya, kebersamaannya kita cerita apa yang dialami kan gitu. Nah, di saat kita menceritakan apa yang dialami, oh iya, ternyata saya masih terjebak di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Itu yang saya pahami itu. Pertama saya nggak bisa. Saya nggak bisa menerima, sampai nggak bisa tidur. Yang iya, betul. Terus kedua, saya bilang saya bisa, ternyata tidak bisa kan, di mulut doang kan, iya, bisanya di mulut doang. Nah sekarang saya menyadari gitu. Sekarang bukan menyadari, sekarang kau menghadapinya. Saya maksudnya menghadapinya, tapi sama Allah udah berubah. Hatinya udah nggak galau, nggak kesel, nggak apa kan, yang pertama kesel banget. Galau itu tanda-tanda setan. Ya, lu tahu kan sendiri kan. Iya. Galau itu tanda-tanda Terus setan. kita bilangnya bisa, iya, enggak kok kan, enggak kok bisa, Pak, kok. Oke, sekarang kita ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Nah, di sini kita mulai pahami lagi, pelajari lagi dengan metode zikir napas ini. Kita bisa istilahnya melakukan keberserahan total itu bagaimana kita lakukan dulu silatun. Nah, silatun ini kan kesenambungan dulu, kita nyambung dulu sebelum zikir. Nah, kalau kita langsung zikir belum nyambung, nah itu kadang-kadang akhirnya tergoyahkan dengan pikiran, perasaan, dan yang lain-lain. Gitu ya Bu ya, dengan sensasi yang lain-lain tadi. Oke, siap. Sekarang kita ambil posisi yang nyaman, duduk sila atau duduk timpu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan keluargaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini. Kita kembalikan semua ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua ke Allah. Sampai tidak ada lagi rasa memiliki di dalam hati kita. Semua milik Allah. Setelah jiwa kita menyadari bahwa semua milik Allah, sudah kita kembalikan kepada Allah. Dan jiwa ini menyadari tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Baru kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Sambungkan kesadaran jiwa dan raga kita untuk menyadari Allah yang dekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus panggil di dalam hati kita penuh dengan rasa butuh, penuh dengan rasa kelembutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah. Kembali kepadamu ya Allah. Menyaksikanmu dalam kehidupan nyata ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita. Di saat kita menyebut asma Allah, hati kita bergetar.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bimbing jiwa raga kami untuk pasrah di hadapan-Mu ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah dalam kehendak-kehendak-Mu ya Allah. Sekarang kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pasrah total, matikan jasad kita. Jangan bergerak sedikit pun, tapi dengan rileks kendorkan semua saraf yang ada tubuh kita, berserah di hadapan Allah. Mulai kita sadari dari napas kita yang keluar masuk melalui hidung dengan sendirinya. Kita sadari dulu napas kita. Setelah kita menyadari napas, kita sadari pikiran kita. Kita sadari perasaan kita. Kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari tubuh, menyadari pikiran, menyadari perasaan, kita sadari jiwa kita. Jiwa kitalah yang menyaksi pikiran, yang menyaksikan napas keluar masuk. Jiwa kitalah yang menyaksikan perasaan. Jiwa kitalah yang menyaksikan tubuh. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Setelah kita menyadari ruangan yang ada di sini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari yang ada di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, galaksi-galaksi, bintang-bintang, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apa. Kita dudukan kesadaran jiwa kita menyadari Allah, lalu hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk, napas keluar, Allah.
Hu Allah. Hati kita berzikir hu Allah, kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah. Hu Allah. Yang berzikir hati kita mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah, hatinya tetap berzikir. Allah. Allah. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari semakin mendekat dan semakin berserah. Di saat hati ini zikirhu, kesadarannya semakin mendekat. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Kesadaran jiwanya mendekat. Allah, kesadaran jiwanya berserah. Mendekat, Allah berserah. Di saat jiwa ini menyadari berserah, itulah kita serahkan semua kepada Allah. Sampai tidak ada apa-apa lagi. Masuk ke alam ketiadaan. Fana. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya ini menyadari yang ada hanya Allah. Di saat kita zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah jiwa ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, kita dudukkan jiwa ini masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah, dalam celupan Allah. Hatinya tetap berzikir kepada Allah dengan hu Allah. Kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah. Hu Allah. Hu Allah. Nah, kondisi kesadaran jiwa dalam Sibghatullah ini bisa kita terapkan untuk menjalankan 3T ATP dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran jiwanya kita dudukan dalam Sibghatullah sehingga sikapnya bisa menerima, bersyukur, dan meyakini Allah. Sehingga bisa menerima amanah, menerima tanda, dan menerima perintah.
mempertahankan kesadaran jiwanya dalam kondisi syibghatullah. Hatinya tetap berzikir Allah. Allah. Baik, saya akan akhiri latihan zikir napas sore kali ini. Bagi sahabat-sahabat yang ingin masih melanjutkan, silahkan lanjutkan. Saya akan mengakhiri siaran langsung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.